Yang paling ngetren saat ini itu adalah COVID-19. Semakin berat derajat COVID-nya, maka semakin berat dampaknya terhadap kesuburan. Pria terutama, itu pada kualitas spermanya. Sedangkan untuk wanitanya kita belum tahu, tetapi disinyalir bahwa semakin berat derajat COVID pada wanita, maka bisa menurunkan angka cadangan telurnya atau AMH-nya. Usia, semakin advance usia seorang wanita, semakin tua perempuannya, maka peluang untuk bisa hamilnya semakin kecil. Bukan cuma peluang untuk bisa hamilnya, kita juga bicara mengenai risiko terjadinya komplikasi selama hamilnya makin banyak. Dan bukan cuma hamilnya, risiko dalam menghadapi persalinannya juga makin tinggi, begitu loh. Komorbid lain yang ada yang berpotensi untuk menurunkan kesuburan. Contohnya obesitas. Obesitas itu akan menurunkan peluang hamil sampai 30% begitu loh, obesitas. Oleh karena itu makin gemuk, makin besar, makin sulit biasanya. Kalau yang perempuan makin gemuk, makin besar, siklus menstruasi makin berantakan. Masalah metabolik lain, misalnya diabetes. Diabetes akan sangat mempengaruhi kualitas sperma, diabetes juga bisa sangat mempengaruhi kualitas telur, mempengaruhi kemampuan untuk bisa hamil, mempengaruhi kemampuan rahim untuk bisa menerima janin, mempengaruhi jalannya kehamilan sendiri, resiko gugur, resiko dalam kehamilan dan persalinannya. Banyak masalah medis yang bisa mempengaruhi kesuburan. Gitu. Nyemil itu memang kelihatannya simple, sederhana gitu loh, tapi dampaknya signifikan. Karena apa? Karena secara akumulatif, kalau kebiasaan itu dibina terus, maka secara akumulasi akan meningkatkan berat badan ibu kan. Dan peningkatan berat badan seorang perempuan itu sangat mempengaruhi kesuburan. Seperti tadi saya bilang tuh, kalau obesitas, maka peluang untuk bisa hamil akan turun sampai 30% begitu. Nah, rokok sih udah umum, semua udah tahu tuh gitu ya. Kalau rokok itu pasti akan mempengaruhi kesuburan. Bukan cuma mempengaruhi kualitas sperma, waktu kamu masuk ke dalam rumah bawa rokok, kamu udah bawa racunnya masuk ke dalam rumah, gitu loh. Apa dampaknya ke istri dari rokok itu? Karena racun dari rokok itu bisa kita temukan di dalam dinding rahim. Artinya, dia bisa menghambat proses terjadinya implantasi atau penempelan janin di dalam rahim. Itu baru di dalam rahimnya. Kemudian di telur atau di indung telur, rokok juga akan menurunkan jumlah telur. Jadi artinya umurnya belum tua ibunya, tapi jumlah telurnya tinggal sedikit karena terpengaruh atau terpapar sama rokok, begitu loh. Kemudian kebiasaan yang ketiga adalah terlalu banyak percaya dengan informasi yang salah, begitu loh. Dan ini seringkali kita dapat di grup WhatsApp, kita sering kali dapat ini di Instagram. Jangan pernah mendapatkan terapi atau mendapatkan pengobatan masalah kesuburan dari sumber yang didapatkan pribadi. Artinya nyari sendiri, baik itu di Google, baik itu dari grup WhatsApp, dan di Instagram sekalipun juga. Cari dokternya, diskusikan dokternya. Karena kasus atau keluhan yang sama, belum tentu obatnya sama dan penyebabnya sama. Yang baru menikah, itu mereka set up time frame yang jelas gitu loh. Artinya, gue mau punya anak kapan? Dan dalam rangka mau punya anak, apa target yang kita mau bikin? Begitu loh. Nah, seringkali mereka nge-set target muluk. Contohnya begini, waktu mereka mau nikah, sampai nikah, biasanya nih yang perempuan itu getol banget nurunin berat badan, dietnya mati-matian supaya pas pesta nanti kelihatannya kurus, ya kan? Habis selesai pestanya 6 bulan kemudian melar lagi tuh, ya kan? Nah itu paling sering. Itu artinya apa? Mereka tidak menjalankan pola hidup kebiasaan yang sustainable, artinya bisa dipertahankan. Dan kita memang planning untuk punya anak, setup time frame yang benar. Gua mau hamil kira-kira kapan, begitu loh. Gua mesti punya anak lahir tuh kapan. Nah, tujuannya apa? Supaya kita memberikan limit. Pada saat limitnya sudah terlampaui, cari dokter. Artinya kenapa? Ada masalah di situ. Nah, makanya limit yang tadi saya bilang adalah sesuai dengan standar atau kriteria susah hamil menurut WHO. 1 tahun atau 6 bulan tadi begitu. Nah, kalau misalnya sudah lewat dari limit itu, buruan cari ke dokter. Meanwhile, selama nungguin limitnya itu tercapai, selama masih lagi getol-getol yang mencoba, pola hidupnya diperbaiki, begitu loh.
Bye.